Zumratal Muwahhidin rahimakumullah. Marilah kita simak bersama irsyadat dan taujihat yang akan disampaikan oleh orang tua kita, oleh guru kita kepada Habibana wa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarram, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat ta'zim kita kepada para beliau. Dan yang saya banggakan, saya hormati Bapak Irjen Pol, Bapak Fadil Kapolda Metro Jakarta beserta jajarannya, bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Hadirin wal hadirat, saya tersentuh tadi dengan yang mewakili rombongan dari Jawa Timur. Yang kedua oleh akhina wa habibana Al-Habib Alwi As-Saqaf. Bagaimana tidak sentuhan-sentuhan yang sebenarnya penuh kasih sayang untuk membangun bangsa dan negara ini tidak semudah yang kita perkirakan. Sebagaimana membalikkan telapak tangan, dirintis oleh pendiri bangsa dari para pendahulu sehingga menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Contoh per contoh yang telah dilakukan oleh kesepuhan-kesepuhan para pendahulu menjadi filosofi-filosofi yang luar biasa. Tergantung kita sejauh mana menangkapnya. Ada yang melalui dunia perwayangan, cara menyampaikannya yang tidak terlepas para dalang itu sendiri, dari para ulama-ulama yang cukup mengenal culture, mengenal budaya yang ada. Begitu rapihnya. Satu mengambil contoh bahwa di dalam dunia perwayangan ada yang namanya Werkudara atau Bima. Beliau adalah putra menengah yang menjadi kekuatan di Amartapura. Kalau kita lihat sepintas selalu dalam dunia perwayangan, ya paling ceritanya adu kesaktian. Selesailah sudah. Tapi yang saya tidak habis pikir, lu Gathotkaca pada waktu itu kok sudah bisa terbang gitu loh. Sudah menceritakan terbang. Lah ya apa aku harap ngomong ya. Ini satu contoh. Ternyata itu pembekalan ke depan untuk bangsa ini melalui falsafah. Gathotkaca bukan seorang penerbang kesaktian pada waktu itu. Ternyata negara bangsa ini memerlukan orang-orang yang mengetahui antariksa melalui elektronya, melalui IT-nya dan lain sebagainya, membuat satelit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sudah ditunjukkan Gathotkaca waktu tahun 800 atau 1000 tahun yang lalu sudah menceritakan Gathotkaca terbang. Itu satu. Yang kedua, adiknya Antorejo
bisa nyilem bumi. Kalau kita tafsiri, lho itu nyilem bumi itu kanggo apa? Buat apa nyilem ke bumi? Ternyata sudah dipersiapkan. Ini loh bumi pertiwi ini mempunyai kandungan-kandungan yang luar biasa. Tanah air kita sudah menyiapkan regenerasi penerus atau belum, atau tidak? Sejauh mana kita merasa handarbani, merasa memiliki dunia pertambangan dan lain sebagainya. Cuma pada waktu itu diceritakan Ontorjo pinter nyilem bumi, selesai. Ahli kelautan Ontoseno atau Brotoseno sudah digambarkan oleh kiai sepuh, pendiri-pendiri bangsa pendahulu. Tidak cukup itu saja loh, bagaimana membangkitkan bangsa ini ke depan. Nah, di antaranya para beliau bagaimana membangun merasa handarbani, merasa memiliki. Ya saya tidak tahu, mungkin pengalaman saya terlalu sempit, khususnya di Pekalongan. Kalau mau bikin rumah itu Pak, sebelum gentengnya dipasang, usuk dipasang, reng dipasang, itu pasti ada pakai janurnya dulu. Ada hiasan janur, tebu, padi, kelapa, pisang, walhasil dan lain sebagainya. Sebagian mungkin masih berlaku. Filosofi ini dikembangkan. Baru merah putihnya dilipat di gelandar tiang tengah itu. Kok pakai itu segala? Kok pakai janur, pakai apa? Mestinya lah repot amat ya. Ini enggak. Sudah itu pakai engkong lagi. Panggang ayam pakai menyan, amin-amin. Waduh, Belanda datang, wassalam. Ah ini budaya, culture, no. Dan diurusin sama Belanda. Coba langsung merah putih digelar, dor itu yang ada, belang nama. Bagaimana kesepuhan kita itu menanam. Itulah diantara yang dikerjakan oleh para beliau. Ternyata setelah kita pelajari bendera-bendera penjajah Hindia Belanda pada waktu itu, semua instansi pemerintahan pasti ada bendera penjajah. Tapi bagaimana menanamkan bendera penjajah? Ya sebagian rakyat ada yang mau, ada yang tidak. Bagaimana caranya menanamkan merah putih ke dalam rumah, bukan masang di depan rumah. Cara itu digunakan. Kenoai jobo bendera penjajah dipasang, tapi dalam sekali merah putih tetap merah putih. Itulah filosofi yang sangat tinggi sekali. Itu diantaranya. Nah kita pelajari kembali. Itu ada yang dipasang setengah bulan, ada yang dipasang 1 minggu. Lorengnya belum ada, usuknya belum ada, sengaja itu. Yang hebat, janur itu kalau umpamanya musim kemarau, mestinya ya kena panas jadi layu. Pisangnya layu, mateng. Padinya tadi kuning cantik berubah jadi coklat, semuanya berubah. Nah kita kena limbah itu atau tidak? Mudah dipengaruhi sehingga menjadi layu, sehingga menjadi demikian. Lihat merah putih itu berubah, tidak seperti pohon-pohon yang ditanam itu tadi. Merah putih tetap jaya, daun janurnya boleh layu, silahkan. Tapi pertanyaannya, kita akan menjadi golongan yang cepat layu atau merah putih yang kuat? Ini satu contoh dari kesepuhan para leluhur kita. Maka dengan adanya hari ini akan menjadi satu keteladanan yang luar biasa. Tapi kalau di Kapolda Metro saja saya kira ya kurang cukup. Cocok enggak? Ya harus Jawa Timur tumbuh.
Jawa Tengah tumbuh, Jawa Barat tumbuh, dan sebagainya. Penanaman ini sedini mungkin, itu hebatnya. Kita kagum pada Brawijaya dulu. Kesepuan-kesepuan kita itu ada, sudah menanamkan toleran-toleran yang luar biasa. Malik Ibrahim diangkat menjadi Menteri Ekonomi, juga menjabat Menteri Pertanian. Sedangkan Al-Imam Ibrahim Asmarokondi menjadi Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan. Yang saya pikir itu, yang ngangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya berbeda. Kok iso itu loh. Lah sekarang harus jawab, kudu bisa. Demi kesatuan persatuan Indo. Setuju? Ya harusnya gitu. Yuk, kapan Jawa Timur nanti tak ngelitiki Pak Kapolda ini. Dapat dukungan Jawa Timur, Maulud Akbar untuk kesatuan persatuan keamanan. Siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.